cuma mau begini. Bang Zuma selalu menyatakan Yesus mencari domba-domba dari kalangan Israel. Sementara di bawahnya itu ada tertulis loh bahwa itu juga mencari dari bangsa lain ketika diumpamakan dengan anak-anak dan anjing tentang remahan roti. Jadi nggak bisa tuh dicari ayat yang lain yang mendukung bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Kalau saya rasa ayat yang itu dibawa itu udah terbantahkan ketika kita membacanya ke bawah gitu. Jadi kalau Yesus untuk semua bangsa itu nggak terbantahkan di dalam Alkitab. Jadi yang terpenting sekarang coba cari argumen yang lain gitu loh. Karena kalau kita berdebat di situ-situ aja nggak ada kemajuan. Artinya apa? Artinya kalau kita hanya gitu. Jadi itu pun terbantahkan sebenarnya ketika kita membaca perikopnya itu ke bawah, itu sudah terbantahkan bahwa Yesus itu memang untuk semua bangsa gitu. Jadi saya masuk begitu. Kalau pengen menyajikan sebuah data yang lain silakan, tapi kalau itu aja kayaknya diskusinya nggak bakalan maju, merembet kemana-mana tapi hasilnya nggak ada gitu loh. Saya rasa itu aja dulu. Oke, baik. Kalau Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa, maka seluruh manusia di atas muka bumi ini kecuali Bani Israel sudah dibunuh semua. Kenapa demikian? Karena perintah yang didatangkan kemudian oleh Tuhan kepada Bani Israel adalah perintah yang harus mengikat Bani Israel. Yesus datang mengaku di dalam Yohanes 14 nomor 31. Yesus kemudian mentaati segala perintah-perintah Elohim. Salah satu perintah Elohim adalah haruslah kamu pelihara Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu, orang itu harus dilenyapkan di antara sebangsanya. Patikan sunyi. Amerika gundul, Eropa hancur, Belanda hilang, Afrika lenyap, Indonesia musnah. Yang tinggal seorang diri di atas dunia ini tinggal satu, Dajjal, namanya bom-bom. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah hari liburnya dunia. Hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah hari happy-happynya dunia. Ketika Yesus datang mengajarkan kemudian untuk seluruh bangsa agar tidak melakukan apapun pada hari Sabtu, maka semua orang akan dilenyapkan. Kenapa? Khususnya saya, pada saat hari Sabtu itu adalah rutinitas saya mengajar bela diri. Mampuslah saya dengan murid-murid saya semuanya. Orang Indonesia, Presiden Indonesia pada saat hari Sabtu mereka kemudian pergi mancing entah di mana. Mampuslah Presiden, Gubernur, Bupati, mati semuanya karena mereka melanggar hari Sabat. Karena hari Sabat ini seperti itu sakralnya, itu disebabkan karena dia adalah satu hukum syariat yang diperintahkan hanya untuk satu golongan saja. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat saja. Di luar domba itu bukan untuk Yesus. Yang disebut domba itu Bani Israel. Yeremia 17 nomor Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yesus mengaku hanya untuk domba, berarti Yesus mengaku hanya untuk Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, ente Bani Bom-Bom, jadi nggak bisa. Hari Sabat ini bahaya. Kemudian sunat jelas dikatakan dalam Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunat nonotnya kayak Pak Bom-Bom, maka dia wajib hukumnya dilenyapkan dari sebangsanya. Maka orang Amerika habis, Afrika habis, Australia habis, semua habis, kecuali hanya umat Islam aja.
Ini nggak bisa, Yesus itu untuk di luar Yahudi nggak bisa, karena Yesus datang kemudian mengajarkan segala perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jadi Yesus kemudian itu hanya untuk Bani Israel saja. Tak ada dalil, Bung, tak ada dalil kecuali ajaran yang muncul belakangan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Bani Israel saja. Mana coba tunjukkan kepada saya satu ajaran Yesus untuk orang Roma. Ingat, saya tanya kepada saudara, yang hidup berdampingan dengan Yesus pada saat Yesus ada di Yerusalem adalah orang Roma. Tolong tunjukkan satu ajaran Yesus untuk orang Roma. Silakan, saya tunggu. Satu aja. Ya, kalau Yesus satu aja. Yesus untuk orang Roma tak ada, tapi Yesus bagus. untuk semua bangsa ada. Untuk semua bangsa. Nggak bisa. Karena di hadapan Allah, semua manusia itu sama. Allah mengasihi semua orang. Bukan hanya Anda, bukan hanya saya, tetapi semua orang. Jadi kalau Anda minta pernyataan Tuhan mengenai satu bangsa, terutama di luar Israel, itu nggak akan ada. Kenapa? Karena Allah itu mengasihi semua bangsa. Oke, saya kasih obat buat saudara supaya tidurnya nyenyak. Mazmur 147. Coba Anda buka dan baca di sana, telah baik-baik supaya Anda tidak miring jalannya. Di sana tertulis dengan sangat jelas, Tuhan tidak memberikan perintah-perintahnya ke bangsa lain. Jadi jangan ngawur. Jangan berbicara pakai dagu, tapi pakai bibir. Di situ Tuhan mengatakan, perintah-perintahku datang kepada Bani Yakub, ketetapan-ketetapanku kepada Israel, dan tidak aku berikan kepada bangsa lain. Makanya saya tanya kepada saudara, tolong tunjukkan satu perintah atau satu ajaran Yesus kepada orang Romawi. Ingat, pada saat Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ada sebuah bangsa yang hidup berdampingan dengan Yesus. Apa itu? Penjajah, penindas. Bangsa apakah itu? Bukan bangsa Indonesia dong, bukan bangsa Amerika, bukan, tapi bangsa Roma. Artinya orang di luar Yahudi yang bersentuhan langsung, bertatapan langsung muka dengan Yesus adalah orang Roma. Tolong tunjukkan satu perintah Yesus kepada orang Roma. Saya tunggu. Adakah? Kalau memang Yesus untuk di luar bangsa, seluruh bangsa, maka bangsa pertama yang akan diseru oleh Yesus adalah bangsa Roma. Karena yang ada pada saat itu bersama dengan Yesus adalah bangsa Roma. Tolong tunjukkan satu perintah, satu ajaran Yesus untuk Roma. Silakan, saya tunggu. Kita tidak bisa mengendalikan Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Betul Jadi sekali, betul sekali. Ketika Tuhan mengatakan, aku Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku hanya kepada Bani Israel. Aku Tuhan tidak berbuat kepada bangsa lain, dan hukum-hukumku tidak dikenal oleh bangsa lain. Halilintar. Baca Mazmur 147, data 19 dan 20. Di situ sangat jelas. Jadi jangan Anda mengatur Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, firman-Ku yang datang kepada Yakub, ketetapan-Ku, hukum-hukumku kepada Israel. Tunggu. Di sini sudah jelas. Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Jangan Anda ngatur Tuhan. Tuhan sendiri sudah mengatakan itu. Iya. Mana dalilnya Yesus memerintah? Ada perintah Yesus kepada orang Roma, tunjukkan. Satu aja. Satu. Oke, saya jelaskan. Iya. Kalau Anda berbicara tentang perjanjian lama, di situ memang semua hukumnya untuk orang Israel. Bagus. Jadi, kenapa saya bawa ke Yesus? Ketika Yesus sudah dilahirkan, dari situlah muncul keselamatan bagi semua bangsa. Jadi kalau Anda bawa ke Yeremia, Mazmur, itu memang hukum untuk orang Israel. Tetapi ketika Yesus tiba, Yesus lahir, disitulah awal dari
keselamatan untuk semua bangsa. Jadi di sini bisa saya tunjukkan ayatnya bahwa Yesus untuk semua bangsa. Ini dari ucapan Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Di Markus 16 ayat 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Di Lukas 24 ayat 47, dan bahwa berkatnya akan diberitakan dalam namanya kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dengan alasan mulai dari Yerusalem lah mengapa Yesus untuk pertama kalinya melarang murid-muridnya memberitakan di luar Israel. Karena sesuai dengan nubuatan bahwa keselamatan itu akan diawali dari Yerusalem sampai kepada ujung bumi. Jadi, pernyataan-pernyataan Anda mengenai Yesus hanya untuk Bani Israel sebenarnya tanpa saya jelaskan sudah terbantahkan di dalam Alkitab. Karena ayat pendukung yang Anda berikan itu semuanya tidak mendukung bahwa Yesus untuk hanya Bani Israel. Ketika Anda menyatakan bahwa Yesus hanya untuk domba-domba dari kalangan Israel, di situ di bawahnya ada tertulis lagi bahwa dilanjutkan itu dibaca perikop itu dinyatakan bahwa Yesus adalah untuk semua bangsa dari perumpamaan remah-remah roti yang diberikan Yesus. Jadi kalau Anda mau membuktikan Yesus itu untuk semua bangsa, kalau Anda lihat dari Alkitab, Anda nggak bisa membuktikan apa-apa. Silahkan buktikan dari Al-Quran Anda, itu lain cerita. Karena memang kedua kitab ini tidak bersinggungan, artinya tidak berkaitan saya rasa kalau saya kaitkan. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Anda membawa Matius 28. Tapi Anda tidak bisa kemudian menunjukkan data bahwa Yesus ini diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa. Dia hanya mengatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Kalau menjadi murid, berarti menjadi pengikut. Kalau menjadi pengikut, berarti menjadi praktisi Torah. Kalau menjadi praktisi Torah, berarti bukan Kristen. Jadikan murid, bukan menjadi hamba. Jadikanlah seluruh muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan murid. Saya kau jadikan murid, nggak apa-apa. Sebagai murid saya mengimani Yesus diutus untuk Bani Israel, tak masalah. Kalau sebagai hamba, di mana Yesus mengajarkan itu? Sedangkan Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menghambakan diri kepadanya? Mana? Mana perintah Yesus untuk menginjili Romawi? Mana? Mana perintah Yesus untuk menginjili orang Indonesia? Mana? Nggak ada. Tak ada perintah. Makanya saya minta kepada saudara, tunjukkan satu ajaran Yesus untuk orang Roma. Jangan untuk orang Indonesia, jauh kali. Orang Indonesia mana ada di situ? Orang Indonesia itu nanti Belanda datang ke sini baru bawa ajaran itu. Sekarang untuk menilai kebenaran apa yang Anda jadikan sebagai sandaran, tolong tunjukkan kepada saya perintah Yesus kepada orang Roma. Ada? Tolong tunjukkan kepada saya perintah kepada orang Kanaan pada saat itu. Ada? Kepada orang Samaria? Ada? Enggak ada. Orang Samaria, orang Kanaan justru dianggap sebagai dianggap sebagai oleh Yesus. Tidak pernah mereka dianggap sebagai domba, dianggap sebagai dianggap bom dia waktu itu. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar orang menjadi Kristen? Ada? Tak ada. Mana perintah Yesus agar menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia? Ada? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita ibadah hari Minggu? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita menyembah dirinya? Tak ada juga. Mana perintah Yesus agar kita makan babi? Tak ada. Tak ada perintah Yesus untuk menjadi Kristen, itu tak ada. Sementara Yesus berpesan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kok jadi Kristen? Siapa yang mengajarkan untuk menjadi Kristen? Tak ada. Tak ada Yesus mengajarkan itu. Kemudian Anda loncat lagi ke Markus 16. Bung, dengarkan.
Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada makhluk. Ya beritakan, Injil itu diberitakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangan kau beritakan yang tidak diberitakan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan aku diutus untuk seluruh bangsa, nggak ada. Dia hanya mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, Injil itu sampai ke kita. Wahai umat orang Indonesia. Ya, kenapa? Yesus itu harus diberitakan. Ya, diberitakan sebagai apa? Yesus berkata, apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oh gitu, iya. Udah selesai. Jangan kau beritakan Injil, malah kau suruh Yesus disembah. Itu bukan ajaran Yesus. Kemudian, siapa yang percaya dibaptis? Siapa yang tidak percaya dihukum? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah. Apa itu? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa asing, bahasa baru bagi mereka. Ya, toroko nakande ko patitong. Manaransia ko raka akimat bicara bahasa asing nak dioiko. Mengerti ko raka apa lagi pugada. Tak mau mengerti. Sebab kenapa? Kamu bukan orang percaya. Kamu tidak percaya. Kalau saya menggunakan bahasa Thailand, Purano Kamanre, apa jawabannya? Ini bahasa asing. Kalau kau percaya, kau ngerti bahasa asing ini. Purano Kamanre, magi nama lotot timumu. Wah, pura kau minum oli kapang. Kau tidak ngerti bahasa Thailand kan? Bahasa asing bagi kamu, kau tidak ngerti. Berarti dalil ini tidak berguna bagimu. Kenapa nggak ada orang muncul kemudian yang percaya akan menggunakan bahasa asing, bisa mengusir setan, minum racun? Kenapa? Karena murid-murid Yesus semuanya sudah pada mateng. Siapa yang mematengkan? Paulus, pendiri agama saudara. Jadi Bung, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ente bukan Israel. Oke Bang Juma, Paulus sama Muhammad, siapa yang paling bagus moralnya? Aku tanya dulu kau. Nabi Muhammad Moral Paulus apa lebih bagus? Nabi Muhammad Paulus sama Muhammad siapa lebih bagus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Nabi Isa ala manusia yang suci. Paulus mengajarkan Paulus mengajarkan Yesus adalah manusia terkutuk. Apakah Paulus kawin mengawin terus? Apa mengajarkan kawin mengawin? Apakah Paulus kawin mengawin? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Nabi Isa itu adalah manusia suci. Paulus mengajarkan Yesus adalah manusia terkutuk. Pertanyaan saya, jangan kemana-mana kau. Jangan kemana-mana kau. Jawab pertanyaan apa? Paulus kawin mengawin atau 11-12 istrinya? Paulus tidak pernah kawin. Apakah Muhammad? Paulus tidak pernah kawin, melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhannya mengatakan, apakah Paulus beranak cuculah, penuhilah bumi. Paulus kemudian tidak melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Mungkin karena nonotnya kecil seperti nonotnya Pak Bom-Bom. Mungkin juga dia impoten. Mungkin ini kan baru mungkin. Oke, mengawin anak kecil apakah moralnya itu? Ini baru mungkin. Ini kan baru mungkin. Dari bawah ini. Lebih baik menikah daripada membujang sampai tua. Apa moralnya itu? Sebab dia punya nonot. Nah, sekarang spermanya Paulus dilampiaskan dengan cara apa? Sperma itu aja moralnya. Iya dong. Paulus kan punya sperma. Cara Paulus melampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Dengan cara apa Paulus melampiaskan spermanya? Dengan cara apa? Dijepit di pintu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dong. Jadi janganlah gitu masuk-masuk kesurupan. Janganlah. Karena di Islam tidak ada di dalam masjid dinikahkan sesama jenis. Hanya di ajaran Paulus. Oke, jadi gitu ya.
Dikatakan dalam kitab saudara jelas sekali Mazmur di kitabnya orang Yahudi, Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel, dan ia tidak berbuat demikian kepada bangsa Roma, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar, amin. Itu jelas di kitabnya orang Kristen, tertulis di Mazmur 147 yang mereka ambil dari terjemahan Septuaginta milik orang Yahudi. Seperti itu, Bung. Oke ya? Ada lagi sebelum masuk maghrib? Ya, sebentar ya. Begini, dari ayat-ayat yang saya tampilkan tadi, sebenarnya situ sudah menunjukkan bahwa Yesus untuk semua orang. Tetapi Anda mengatakan, ketika kita memberitakan Injil, kalau hanya untuk mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, apakah menurut Anda Tuhan itu bodoh? Untuk apa diberitakan hal seperti itu? Karena gunanya untuk orang itu nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga menyebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini nampak sekali untuk apa orang-orang ini bersaksi. Berarti mereka menyatakan sesuatu tentang Yesus yang berguna bagi orang yang mendengar. Kalau nggak ada gunanya, untuk apa mereka bersaksi? Itu secara logika dari yang Anda mintakan kita memakai akal. Jadi di sini kalau nggak ada gunanya orang itu bersaksi, untuk apa? Kalau hanya menyaksikan bahwa Yesus itu untuk orang Israel, udah siap, itu selesai. Untuk apa? Nah, jadi pasti mereka menyaksikan sesuatu yang berguna untuk orang-orang yang mendengar. Jadi yang disaksikan di situ adalah Yesus adalah juru selamat untuk semua bangsa, dan kematian Yesus di kayu salib itu adalah penebusan bagi dosa manusia. Pasti itu yang mereka beritakan. Jadi kalau nggak ada gunanya, berarti nggak mungkin mereka bersaksi. Untuk apa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Kalau sekarang tadi kan ongkos pesawat pun mahal kan. Ya, jadi saya rasa seperti itu. Jadi semua bantahan yang saudara berikan bahwa Yesus hanya untuk orang Israel, itu sudah terbantahkan. Walaupun Anda membantah lagi, menyatakan bahwa itu tidak betul, dari data yang saudara tampilkan itu nggak ada gitu. Artinya semua data yang saudara tampilkan itu data yang jong. Jadi saya rasa satu lagi seperti ini. Kalau soal mengikuti Taurat, dari mana saudara tahu bahwa orang Islam itu harus sunat? Adakah itu tertulis di dalam Al-Quran Anda? Coba Anda jawab ini. Kalau memang Anda sesuai dengan perjanjian lama, karena seringkali ketika berdebat Anda menyatakan bahwa Allah juga yang di perjanjian lama Alkitab itu adalah Allah yang ada di Al-Quran. Coba Anda jawab ini. Dari mana Anda tahu ada perintah sunat di Al-Quran? Apakah itu ada tertulis? Silakan. Assalamualaikum. Oh, Kemana itu Bang Jumanya itu? Ku salam Kos. Kak. Kak, sih mau nggak